Kenapa ada orang yang modalnya pas-pasan tapi bisa hidupnya naik terus, bro? Maksudnya kayak dia bisnisnya jalan, koneksinya banyak, kayak selalu punya jalan aja gitu, bro. Padahal lu sendiri ngerasa gue kerja lebih keras deh kayaknya, tapi kok hasilnya gini-gini aja sih? Kadang masalahnya bukan di kerja keras lu, bro, tapi di apa yang lo tahu dan siapa yang lo kenal. Banyak banget ya orang yang mikir kunci sukses itu cuma duit. Kalau aja gue punya modal, pasti gue bisa sukses. Gitu kan pikiran lu, bro. Banyak banget orang yang ngeluh karena nggak punya modal. Padahal realitanya ya, banyak banget orang yang udah punya modal, tapi ya tetap aja jatuh miskin, tetap gagal, bro. Duitnya hilang karena mereka nggak tahu cara ngelolanya, nggak punya koneksi dan salah langkah. Di sisi lain ya, ada orang yang mulai dari nol tapi ngerti cara mainnya. Dia belajar, dia bangun jaringan, dia tahu kapan harus gerak, kapan harus diem. Hasilnya ya duit datang sendiri karena dia punya dua hal penting, yaitu ilmu dan relasi. Ilmu itu bikin lu nggak gampang ketipu, relasi bikin lu punya banyak pintu, bro. Nah, jadi di video ini gue bakal bahas ya kenapa dua hal itu sangat penting dan kenapa bisa bikin lu lebih kaya dari sekedar punya uang. Dan pembahasan ini bukan sekedar teori kosong, bro, tapi ini adalah hal yang beneran kejadian di dunia nyata. Kadang ya yang nentuin seberapa tinggi lu bisa naik itu bukan berapa banyak uang yang ada di rekening lu, tapi seberapa luas wawasan lu dan siapa aja yang ada di sekitar lu. Banyak banget orang yang masih kejebak di mindset kalau gue punya duit, semua masalah bakal kelar. Padahal duit itu cuman alat, bro, bukan solusi. Lo bisa punya 100 juta nih, tapi kalau lo nggak tahu cara makainya ya duit itu bisa lenyap cuman dalam hitungan minggu aja. Lo tahu kan ya orang yang dapat warisan atau menang undian miliaran misalnya, tapi akhirnya ya bangkrut juga, bro, karena mereka nggak punya ilmunya. Duit itu ibaratnya kayak bahan bakar ya. Dia bisa nyala cepat, tapi kalau lo nggak punya arah mau kemana, lu cuma muter-muter di tempat ya, sampai habis. Nah, beda banget ya sama orang yang ngerti cara muterin uang. Misal nih, dia cuma punya 5 juta tapi dia pakai buat nambah skill, buat bikin portofolio atau buat buka peluang kecil bareng temennya. Dari situ dia dapat pengalaman ya, dapat relasi dan ngerti ritme mainnya. Lama-lama ya bukan cuma uangnya nambah, bro, tapi nilai sebagai orang juga bakal naik. Soalnya gini, bro, duit itu bisa nyari orang yang punya value, bukan orang yang cuman pengen kaya. Makanya ya, orang yang punya mindset kaya itu beda banget cara mikirnya, bro. Mereka nggak fokus di berapa modal gue sekarang, tapi di gimana cara gue muterin modal yang ada sekarang. Kadang malah yang bikin mereka kaya itu bukan uangnya, tapi skill dan koneksi yang mereka bangun dari nol itu. Contohnya nih, lu punya 100 juta ya, tapi lu taruh semuanya di tempat yang lu nggak ngerti, ya bakal habis, bro. Tapi kalau lu punya 10 juta, lu belajar cara kelola cash flow, ngerti gimana ngebedain aset sama beban, lu bisa pelan-pelan kembanginnya, bro. Nah, di titik ini ya, yang paling penting itu bukan jumlah uangnya, tapi ilmu dan arah lu. Karena tanpa arah, uang cuma numpang lewat doang. Tapi kalau lu punya ilmu dan tujuan, uang sekecil apapun itu bisa tumbuh jadi banyak, bro. Gue sering banget lihat orang yang mulai literally dari nol, nggak punya apa-apa, cuman punya niat belajar dan temen yang satu misi aja, bro. Sekarang mereka udah jalanin bisnis bareng, punya passive income, dan yang lebih penting itu punya mindset mandiri. Jadi ingat ya, bro, kaya itu bukan tentang seberapa gede modal lo sekarang, tapi seberapa pintar lo ngelolanya, seberapa konsisten lo belajar, dan seberapa kuat lo ngebangun jaringan. Karena duit itu bakal datang ke orang yang siap, bukan ke orang yang cuma pengen aja. Nah, sekarang kita ngomongin hal yang sering diremehin, tapi menurut gue ini efeknya tuh gede banget, bro. Yaitu literasi finansial. Banyak orang yang ngira literasi finansial itu cuman soal nabung atau investasi. Padahal nggak sederhana itu, bro. Literasi finansial itu tentang ngerti cara mainnya uang. Lo paham alurnya, tahu posisinya, dan bisa pakai uang buat bantu hidup lo. Bukan malah nyisa lo, bro. Nih ya, biar simpel, lo cukup ngerti 3 hal dasar ini dulu, bro. Yang pertama, cash flow pribadi. Jadi jangan cuma lihat saldo akhir di tanggal tua aja, bro. Lo harus tahu uang lo itu kemana aja. Kadang ya, bukan karena lo kurang duit, tapi karena lo gak sadar aja uang lo itu bocor di hal-hal kecil. Misalnya tiap hari lo ngopi 25.000, sebulan ya udah 750.000, bro. Belum jajan randomnya, langganan aplikasi yang jarang lo buka. Kalau lo bisa lacak ngeluaran, lo bakal kaget ternyata yang bikin lo miskin tuh bukan nasib, bro, tapi kebiasaan lo. Nah, yang kedua, aset versus liabilitas. Ini konsep klasik sih, tapi jarang yang benar-benar ngerti. Jadi aset itu barang yang ngasih lu uang balik ya, entah sekarang atau nanti. Sedangkan liabilitas itu yang ngabisin uang lu tiap bulan. Contohnya nih,
Punya motor buat kerja itu aset karena bantu lo produktif. Tapi kalau lo beli mobil cuma buat gaya, istilahnya malah nyiksa lo. Itu liabilitas. Banyak orang kelihatannya kaya karena barangnya bagus, tapi sebenarnya mereka itu cuman tampak kaya aja bro. Padahal tiap bulannya ya ngos-ngosan bayar cicilan. Jadi mulai sekarang ya, sebelum beli sesuatu, tanya aja ke diri lo bro, barang ini tuh bantu gue menghasilkan uang atau malah nguras uang gue, gitu bro. Yang ketiga, growth mindset soal duit. Duit itu bukan tujuan akhir ya, tapi alat buat lo punya pilihan hidup. Kalau bisa ngelola uang dengan bener, lo nggak akan diperbudak kerja bro. Lo bisa milih kerjaan yang lo suka, bukan yang terpaksa lo jalanin. Lo bisa bantu keluarga, bantu orang lain, tanpa takut kantong lo jebol. Banyak orang yang kaya itu bukan karena mereka paling kerja keras ya, tapi karena mereka ngerti sistemnya. Mereka ngerti gimana uang bekerja, bukan sekedar kerja buat uang. Karena kuncinya ya, bukan di seberapa banyak lo yang lo dapat, tapi seberapa pintar lo make dan muterinya. Dan ini menarik banget menurut gua, makin lo paham soal duit, makin lo sadar kalau kebebasan itu bukan soal punya segalanya, tapi ngerti cara ngatur uang yang lo punya sekarang. Lo bisa mulai dari hal kecil bro, kayak catat pengeluaran, sisihin 10% atau belajar invest sedikit-sedikit. Lama-lama ya ini efeknya gede banget bro. Karena ilmu finansial itu kayak otot bro. Makin sering lo latih, makin kuat kontrol lo terhadap hidup lo sendiri. Dan begitu lo ngerti pola mainnya, uang gak lagi jadi hal yang bikin stres. Lo malah bisa tenang bro, karena lo tahu tiap rupiah itu bakal punya arah. Dan itu alasannya kenapa orang yang pintar ngatur duit itu bisa bertahan dalam kondisi apapun. Mau krisis, mau gaji telat, dia tetap survive. Karena dia ngerti sistemnya, bukan panik ngejar saldo. Jadi kalau lo pengen naikin level hidup, jangan buru-buru ngejar uang bro, tapi kejar dulu ilmunya. Karena begitu lo punya ilmunya, uang itu bakal ikut nyari lo. Sekarang kita masuk ke hal yang sering banget disepelein tapi efeknya bisa ngubah hidup lo, yaitu relasi. Bro, orang sukses itu nggak pernah jalan sendirian. Bahkan orang kayak Steve Jobs, Elon Musk, sampai pengusaha lokal yang lo lihat sukses di sekitar lo itu ya semuanya punya network yang kuat. Karena pada akhirnya ya, yang bikin lo naik level itu bukan cuman apa yang lo tahu ya, tapi siapa yang lo kenal. Networking itu kayak aset nggak terlihat. Lo nggak bisa ukur nilainya dari sekarang bro, tapi suatu hari dia bisa jadi pintu rezeki terbesar lo. Kadang rezeki datang bukan dari orang yang paling kaya, tapi dari orang yang lo bantu waktu dia lagi butuh. Contoh kecilnya nih, lo bantu orang tanpa pamrih ya, kasih dia insight, bantu kenalin dia ke orang lain, atau sekedar support tanpa lo minta imbalan. Beberapa bulan kemudian bisa jadi dia yang balik nawarin lo kerjaan, nawarin lo proyek, atau bahkan buka pintu lo ke peluang besar. Itu yang namanya uang gak terlihat bro. Lo gak bisa langsung lihat hasilnya, tapi efeknya bisa gede banget kalau lo sabar dan tulus bangun hubungan. Nah networking yang bener tuh bukan soal lo sok kenal orang penting ya, tapi gimana lo bisa jadi orang yang bernilai di lingkaran lo. Orang bakal ingat sama lo bukan karena lo minta tolong, tapi karena lo pernah bantu, pernah ngasih dia value. Dan networking itu bukan transaksional bro, tapi emosional. Lo bangun kepercayaan bukan cuma tukar kontak aja. Lo datang ke acara, ngobrol bukan karena pengen dijadiin partner ya, tapi karena pengen belajar dan connect secara tulus. Lama-lama ya lo bakal punya ekosistem yang saling bantu bro. Temen lo bantu lo dapat klien dan lo bantu dia dapat exposure. Jadi semua tumbuh bareng bro. Dan ini real banget ya. Banyak orang sukses itu bukan karena mereka paling jenius, tapi karena mereka punya orang yang percaya sama mereka. Relasi itu nyelamatin lo waktu lo jatuh dan ngedorong lo waktu lo ragu. Jadi mulai sekarang ya, jangan cuma ngejar uang, tapi bangun hubungan. Karena kadang satu obrolan ringan itu bisa jadi awal dari perubahan besar di hidup lo bro. Lo gak pernah tahu bro, siapa yang lo kenal hari ini tuh bakal jadi jembatan lo ke rezeki besok. Jadi inget aja bro ya, kalau ilmu bikin lo ngerti cara mainnya, maka relasi bikin lo punya akses ke permainannya. Dan kombinasi dua hal itu, ilmu dan relasi ya, itu yang bikin lo bisa kaya bukan cuma secara materi, tapi juga secara kesempatan. Nah, ini bagian yang sering banget dilupain ya. Relasi tanpa reputasi itu percuma. Lo bisa kenal banyak orang, punya koneksi di sana sini, tapi kalau nama lo itu udah jelek, trust me, semua itu nggak ada artinya bro. Lo bisa kenal banyak orang, punya banyak koneksi, tapi kalau nama lo udah dicap nggak bisa dipercaya, ya udah game over lo bro. Orang bakal mikir 2 kali buat kerja bareng lo. Makanya ya, mulai dari sekarang lo harus sadar, reputasi itu bukan sesuatu yang dibangun sehari, tapi juga bukan sesuatu yang bisa lo bohongin. Reputasi itu kayak tabungan sosial ya. Setiap kali lo nunjukin integritas, bantu orang tanpa pamrih, ngelakuin hal yang benar, ya itu lo lagi nabung bro. Dan nanti
pas lu butuh bantuan, kerjasama atau peluang, saldo itu yang bakal balik bantu lo. Jadi bukan soal siapa yang lo kenal, tapi siapa yang percaya sama lo. Karena orang yang percaya, mereka yang bakal rekomendasiin lo, bukain pintu lo, bahkan bilain nama lo di belakang layar. Jadi cara paling gampang buat bangun reputasi itu mulai dari kebiasaan kecil bro, kayak tepat waktu, jujur, tanggung jawab, dan gak ngilang kalau lagi dibutuhin. Hal sepele kayak gini tuh yang justru bikin orang tuh bakal respect sama lo bro. Dan lucunya, lo gak pernah tahu kapan reputasi itu bakal dibayar balik. Mungkin bukan sekarang bro ya, tapi bisa aja nanti pas lo butuh bantuan, ada orang yang ingat, si ini tuh dulu pernah bantu gue tanpa pamrih. Gue bantu balik dia. Nah itu yang gue sebut reputasi sebagai investasi jangka panjang. Reputasi itu juga nempel sama nama lo bro. Jadi kalau nama lo udah identik sama hal positif, misalnya, si ini kerjanya rapi nih, si ini tuh orangnya bisa diandalkan. Nah orang lain bakal ngerekomendasiin lo tanpa lo minta. Dan di dunia kerja atau di dunia bisnis ya, itu hal yang paling mahal banget bro. Bukan cuman punya skill ya, tapi dipercaya orang buat dikasih kesempatan. Makanya ya, daripada lo sibuk nyari pengakuan instan nih, lebih baik lo fokus bangun karakter dan bukti nyata. Karena dunia itu bisa lupa sama omongan, tapi nggak bakal lupa sama track recordnya. Nah ingat ya, reputasi itu dibangun bertahun-tahun, tapi bisa hancur cuma dalam satu tindakan bodoh. Makanya ya, jangan tuker reputasi lu cuma demi cuan instan atau pengakuan sesaat. Reputasi itu juga bukan tentang kelihatan hebat bro, tapi tentang jadi orang yang bisa dipegang omongannya. Dan kalau lu bisa jaga itu, ilmu lu, relasi lu, dan peluang lu, semuanya bakal nyatu bro. Dan itu bikin lu kaya bukan cuma secara materi, tapi juga secara makna. Oke bro, sekarang kita udah ngerti ya pentingnya ilmu dan relasi. Tapi gimana sih caranya gabungin dua hal itu biar benar-benar jadi mesin penggerak buat hidup lo? Karena ya teori tanpa praktik itu cuman angan-angan. Jadi gue kasih lo langkah-langkah yang real yang bisa lo lakuin mulai dari sekarang. Pastinya yang pertama, lo harus belajar terus, tapi pilih yang relevan. Sekarang dunia itu udah penuh banget sama informasi bro. Tapi ingat ya, informasi itu bukan berarti ilmu. Jadi jangan asal ngunyah semua hal yang lewat di FYP lo. Belajar yang nyambung sama arah hidup lo bro. Kalau lo pengen mandiri secara finansial ya, lo belajarin soal keuangan, bisnis, atau mindset. Kalau lo pengen berkembang di karir, pelajarin komunikasi, leadership, atau skill teknis. Lo gak perlu jadi orang yang paling pintar, cukup jadi orang yang gak berhenti belajar hal-hal yang bermanfaat aja bro. Karena setiap skill baru yang lo kuasai itu bisa nambah nilai jual lo ke dunia nyata bro. Dan yang kedua, gabung komunitas. Jangan remehkan komunitas bro. Kadang satu kenalan di sana tuh bisa ngubah arah hidup lo. Mulai dari komunitas bisnis, hobi, olahraga, bahkan diskusi online. Yang penting lo aktif dan nggak fake. Lo nggak harus langsung sok networking. Cukup jadi orang yang punya value aja bro. Kasih insight, bantu orang, atau sekedar aktif ngobrol. Pelan-pelan, orang bakal inget lo tuh bukan karena nyari koneksi, tapi karena lo beneran connect sebagai manusia. Nah yang ketiga, bangun personal branding. Di era digital sekarang ini bro ya, kalau lo nggak cerita siapa lo, orang lain nggak bakal nebak. Jadi tunjukin kemampuan lo, tapi bukan buat pamer ya, buat nunjukin value. Misal lo jago desain ya, upload karya lo paham soal investasi ya, share insight kecil lo suka bantu orang lain belajar hal baru ya, dokumentasiin aja bro. Personal branding itu bukan berarti harus viral ya, yang penting orang itu bisa ngerti lo ini siapa, dan bisa dipercaya di bidang lo itu. Nah yang keempat, berani kolaborasi. Lo gak akan pernah berkembang kalau lo selalu pengen kerja sendirian. Kadang lo itu cuman butuh partner yang tepat aja buat naikin level lo. Kolaborasi itu bukan berarti lo lebih rendah bro, tapi lo cukup bijak buat tahu, oh ternyata orang lain tuh punya kelebihan yang bisa saling melengkapi gitu loh. Lo bisa mulai dari hal kecil ya, bikin project bareng, jualan bareng, atau sekedar tukar insight aja. Dan dari situ biasanya muncul peluang baru yang nggak lo duga bro. Nah yang kelima, rawat relasi. Nah ini tuh hal yang paling diremehkan. Banyak banget orang yang cuman ingat orang lain tuh pas butuh. Padahal ngerawat hubungan itu kayak nyiram tanaman bro. Lo harus rutin, walau ya cuma sedikit. Kadang cuman kirim pesan kayak, gimana kabarnya bro? Atau apresiasi kecil kayak, gue lihat lo makin keren deh sekarang. Nah hal sepele kayak gitu tuh bikin koneksi tetap hangat dan tulus bro. Karena networking sejati itu bukan transaksional, tapi emosional. Dan justru koneksi kayak gitu tuh yang bakal tahan lama dan bakal saling bantu. Nah kalau lu bisa gabungin dua hal tadi ya, ilmu finansial dan jaringan relasi yang sehat, itu kayak lu punya dua mesin turbo yang saling mendorong bro. Yang satu bikin lu makin cerdas ngatur uang dan peluang, yang satu lagi bikin pintu kesempatan kebuka lebih luas. Dan kalau dua-duanya itu jalan, lu gak cuman bertahan hidup,
Tapi lu bakal naik level, ya pelan tapi pasti bro. Jadi intinya gini bro, duit itu bisa habis, bisa hilang, bisa datang dan pergi. Tapi ilmu dan relasi itu dua hal yang bakal terus ngasih lo jalan, bahkan pas lo lagi jatuh. Banyak orang fokus ngejar uang, tapi lupa ngebangun diri dan hubungan. Padahal justru ya, dua hal itu yang bikin uang datang dengan sendirinya. Nah kalau lo pengen naik level hidup ya, mulai aja dari dua hal simpel itu bro. Belajar dengan benar dan bangun koneksi dengan tulus. Udah itu aja. Gak usah buru-buru bro ya. Yang penting lo konsisten. Karena di akhir hari, orang kaya itu bukan yang dompetnya tebal, tapi yang pikirannya itu luas dan lingkarannya kuat. Itu yang bikin lo tahan banting dan terus tumbuh walaupun keadaan berubah. Kadang kita sibuk banget ngejar duit ya, sampai lupa kalau yang lebih penting itu jadi orang yang layak dapetin duit itu sendiri. Nah kalau lo udah nonton sampai sini, berarti lo udah selangkah lebih dekat buat ngerti apa arti kaya yang sebenarnya. Kalau video ini bikin lo ngerasa lebih kebuka pikirannya, jangan lupa kasih gue like bro, biar gue tahu lo suka topik kayak gini. Dan share ke temen lo ya, yang lagi nyari arah hidupnya, siapa tahu mereka juga butuh dengerin ini. Dan jangan lupa subscribe juga kalau lo pengen belajar bareng gue tentang gimana caranya jadi versi diri yang lebih bijak, lebih kuat, dan lebih berkembang. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya bro. Stay belajar dan stay berkembang.